Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my greatest students. Bertemu kembali dengan saya Hajah Siti Nuraisa SPD, your English teacher. Today we will continue our discussion that is about job application letter. Jadi hari ini kita akan belajar tentang job application letter atau kita sebut sebagai surat lamaran pekerjaan. Apa surat lamaran pekerjaan itu? Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditulis bertujuan untuk agar kita bisa mendapatkan suatu posisi atau pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah digunakan untuk kita melamar pekerjaan supaya kita bisa mendapatkan posisi tertentu pada bidang yang kita harapkan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan application letter atau surat lamaran pekerjaan. Demikian pula tujuannya, untuk apa kita menulis? Ya untuk supaya dapat mendapatkan pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan, jadi ada bagian-bagiannya. Sebelum kita ke sini, kita lihat dahulu di semester sebelumnya ya, di kelas 11, kita pernah pula belajar tentang surat pribadi ya. Pernah belajar surat pribadi atau personal letter. Nah, di situ juga pernah kita melihat bagian-bagian dari sebuah surat. Bagian-bagian sebuah surat itu sebenarnya hampir-hampir sama ya, kurang lebih saja. Nah, begitu pula dengan part of job application letter ini. Pertama ada letterhead, kemudian deadline, ada inside address, ada salutation, body of paragraph, dan closing. Nah, sekarang kita lihat bagian pertama yaitu letterhead. Letterhead itu kalau kita membuat surat dalam bahasa Indonesia, itu ada kan biasanya kop surat. Nah, kop surat di atas ya, paling atas. Nah, kemudian ada deadline. Deadline ini maksudnya adalah tanggal. Inside address. Inside address ini adalah alamat si penerima. Jadi bukan alamat kita si pengirim, tetapi alamat si penerima. Salutation atau disebut pula dengan salam pembuka. Body of paragraph. Body paragraph ini ya jelas adalah isi daripada paragraf yang mana merupakan core atau inti daripada surat itu. Di dalam body of paragraph nanti kita menyampaikan berbagai macam hal tentang diri kita. Jadi di sini maksudnya adalah kita menampilkan kelebihan-kelebihan kita, baik berupa pendidikan, baik berupa pengalaman kerja, keahlian dan sebagainya. Nah, jadi supaya apa? Supaya lamaran kita itu tadi, surat lamaran kita tadi bisa diterima orang dengan baik. Nah, jadi di dalam body of paragraph inilah kita menyampaikan keunggulan-keunggulan yang mana kita miliki. Kemudian closing seperti surat-surat yang lain adalah merupakan bagian daripada penutup. Nah, kita lihat di sini ada contoh ya, contoh daripada surat lamaran pekerjaan. Ini yang disebut dengan deadline. Jadi ada langsung ya di sini deadline. Jadi di sini tidak ada head letter. Iya betul, head letter. Jadi nanti kita lihat dimulai dengan deadline. Denpasar Mei 22 2012. Attention to, ini adalah inside address. Nah, jadi tujuannya kepada HRD Manager PT Sinar Terang, Jalan Duku 1 nomor 7 Jakarta Timur. Kemudian masuk pada salutation. Nah, ini yang disebut dengan salutation, dear sir or madam. Di sini ditulis dear sir or madam karena si penulis tidak mengetahui orang yang dituju ya. Jadi dia tidak mengetahui HRD manajernya apakah perempuan atau laki-laki.
maka dia menggunakan sir or madam. Kalau kita tahu tujuannya itu kepada orangnya itu, kita tahu namanya, kita tahu gendernya, maka kita tulis saja, misalnya kita tahu bahwa yang dituju ini HRD manajernya adalah Pak Imron misalnya, maka ditulis saja Dear Mr. Imron misalnya, atau Dear Mrs. Cynthia misalnya dalam salutationnya. Jadi boleh ya ditulis ini, boleh begini karena memang si penulis surat tidak mengetahui dengan jelas siapa HRD manajernya dan gendernya, maka ditulislah Dear Sir or Madam. Nah, ini yang disebut dengan body ya, body of paragraph. Jadi di dalamnya kita pertama-tama menyampaikan tentang dari mana kita mengetahui adanya lowongan pekerjaan. Nah, kalau di sini ada advertisement ya, di-advertisekan, jadi diiklankan di sini, this jobs DB. Nah, apa yang dicari? Yang dicari daripada iklan itu adalah ini, some position. Nah, jadi kemudian dia di sini menawarkan, based on the advertisement, I am interested in applying application for teacher position. Nah, jadi teacher position. Jadi dia ingin menjadi guru di situ. According with my background education as teaching education. Nah, jadi di sini dia menyampaikan backgroundnya. Jadi latar belakang pendidikannya adalah teaching education. Berikut dia menyampaikan nama, Fatah Ahmadi, umur, lulusan, jadi graduated, lulusan dari mana. Kemudian, I consider myself that I have qualification as you want. I have good motivation for progress and growing, eager to learn and can work with a team or individual. Jadi di sini dia menyatakan bahwa menyatakan tentang kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Apa di sini? Dia good motivation for progress and growing. Kemudian dia juga eager to learn. Kemudian pula he can work with a team. Jadi bisa bekerja dalam bentuk teamwork, atau pula bisa bekerja secara individual. Kemudian lagi dia menyampaikan bahwa dia memiliki computer skill, kemudian good command in English. Nah, jadi oral and written. Jadi secara oral and written, baik secara tertulis maupun secara oral ya. Kemudian dia melampirkan pula, jadi with my qualification, I confident that I will be able to contribute effectively to your company. Nah, kemudian dengan penuh percaya diri, artinya dia menyatakan bahwa dia berkemampuan untuk menduduki posisi sebagai seorang guru. Nah, kemudian dia melampirkan ijazah, kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu disebut pula sebagai daftar riwayat pekerjaan ya. Daftar riwayat pekerjaan atau daftar riwayat hidup. Kemudian recent photograph, nah, atau foto yang terbaru. Nah, kemudian di sini pada akhir kalimat dia menyampaikan I am available for interview. Jadi dia bersedia untuk diinterview kapanpun pihak perusahaan menginginkan interview. Lalu ditutup dengan closing, yaitu faithfully. Lalu ditulislah nama pengirim surat, yaitu Damar Dwi Prakoso. Nah, ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Berikut kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini yang tadi disebut dengan letterhead or type heading ya. Nah, inilah yang disebut dengan letterhead atau kop surat ya. Nah, di sini ada date sama tadi seperti slide sebelumnya, inside address, ini ada inside address, kemudian ada salutation. Nah, kalau di sini karena dia tahu siapa yang dituju, maka ditulis Dear Mr. Smith. Nah, kemudian body of paragraph-nya this. Kemudian
complementary closing. Di sini menggunakan sincerely, jadi boleh sincerely, boleh faithfully ya. Kemudian signature, ada tanda tangan. Kemudian ada nama. Nah, jadi ini contoh daripada surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi itu kira-kira tentang surat lamar pekerjaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk keterangan-keterangan selanjutnya nanti akan saya tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa pula untuk browsing internet ya, dengan kuota yang sudah diberikan pihak madrasah bisa digunakan. Silakan tambahkan wawasan tentang surat lamaran pekerjaan ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.